Hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Pada video kali ini, aku bakalan membahas 5 boneka terseram di dunia. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, ayo guys subscribe-nya biar gue lebih semangat untuk upload video teman-teman. Oke, yang pertama guys, yaitu boneka Mandy. Menurut Museum Queensland Museum di British Columbia, Kanada, kisah boneka Mandy yang horor di sana dimulai saat ada seorang yang menyumbangkan pada tahun 1991. Boneka Mandy sudah cukup tua saat itu, dengan wajah porselen retak dan tubuh kain robek. Staf memberi boneka Mandy beberapa pakaian baru yang bersih, tetapi wajah menakutkannya masih melekat dan menghantuinya. Seseorang yang membawa boneka Mandy ke museum mengatakan, ia hampir selalu mendengarkan suara aneh bayi menangis di ruang bawah tanahnya, tempat boneka itu disimpan. Begitu Mandy berada di museum, staf mengakui sering terjadi hal-hal aneh. Ia kerap kali mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki, padahal tidak ada orang, dan perlengkapan kantor tiba-tiba berpindah atau menghilang. Pengunjung juga memiliki pengalaman menyeramkan dengannya. Kata Huffington Post, ada beberapa orang mengatakan bahwa mata boneka Mandy mengikuti mereka. Yang lain bersumpah bahwa mereka telah menemukan boneka domba mainan di lantai. Meskipun itu seharusnya tepat di sebelah boneka Mandy di belakang kaca plexiglass. Satu laporan dari Queensland Observer menceritakan kisah seorang wanita yang mencoba memfilmkan boneka Mandy. Kameranya berfungsi dengan baik di pameran lain, tetapi kamera itu tiba-tiba rusak setiap kali dia fokus pada boneka Mandy itu. Ketika dia mencoba memutar kaset VHS di rumah, kaset itu langsung macet. Berapa guys rating keseramannya teman-teman? Boneka Mandy. Boneka kedua yaitu boneka Charlie. Kisah boneka Charlie dimulai pada 1968 di New York. Menurut laporan Atlas Obscura, boneka Charlie seharusnya hanya tambahan lain untuk koleksi boneka dari sebuah keluarga yang tidak disebutkan namanya. Namun, setelah hal-hal horor mulai terjadi, boneka Charlie seperti selalu berada di tempat yang berbeda dari tempat terakhir kali seseorang meninggalkannya. Mungkin orang itu hanya pelupa, tetapi kejadian boneka Charlie tiba-tiba berpindah tempat itu seringkali dialami orang di dalam rumah. Kemudian suatu hari, putri dari keluarga itu yang berusia 4 tahun memberitahu ke semua orang bahwa boneka Charlie berbicara dengannya. Hal itu ternyata segera dialami oleh 5 anak lainnya di rumah itu. Mereka dengan histeris mengatakan bahwa boneka itu berbicara kepada mereka, dan bahkan boneka Charlie membuat goresan luka di kulit mereka. Mendadak keluarga itu diliputi ketakutan, ingin mengakhiri ketakutan dan menghindari peningkatan aktivitas supernatural. Orang tua dari anak-anak itu mengunci boneka Charlie di loteng. Pada akhirnya
seorang wanita akhirnya membeli boneka itu meski telah diberi tahu tentang hal-hal horor tentangnya. Oh, serem banget guys. Hantunya itu udah mulai berani ngelukain orang guys. Itu udah membahayakan ya. Apalagi anak kecil teman-teman. Oke, kita lanjut ke boneka terseram ketiga, yaitu boneka Annabelle. Reputasi Annabelle sangat menakutkan sehingga dia mengfilmkan horor dengan nama yang sama, yaitu Annabelle. Menurut laporan media di New Haven Register, boneka Annabelle sangat horor dan berbahaya sehingga dikurung dalam sebuah kotak di museum selama bertahun-tahun. Pada 1970-an, seorang mahasiswa perawat dan teman-temannya sekamarnya melihat aktivitas aneh terjadi di sekitar boneka Annabelle yang paling horor itu. Seolah-olah boneka Annabelle itu bergerak dan bahkan menulis pesan seperti "Bantu aku" di kertas yang berserakan. Ketika mereka berkonsultasi kepada orang paranormal, ia mengatakan bahwa hal-hal horor tersebut terjadi disebabkan oleh adanya roh seorang gadis kecil yang bernama Annabelle yang mengikuti boneka itu. Kemudian mereka berkonsultasi dengan paranormal berbeda. Weirs memberitahu mereka bahwa mereka sebenarnya mengundang iblis ke rumah. Akhirnya, Weirs membawa boneka Annabelle ke museumnya yang berisi boneka-boneka dan artefak horor lainnya. Waduh guys, boneka Annabelle itu sangat terkenal ya. Pasti kalian juga tahu tentang kisahnya ya teman-teman ya. Selanjutnya, boneka terseram nomor 4, yaitu boneka pupa. Boneka pupa sebenarnya terbuat dari kain kempa dan bahan lembut yang tidak horor. Namun pada 1920-an, sebuah kisah pertama muncul di Italia tentang boneka pupa yang paling horor. Seorang wanita bercerita memberikan boneka pupa kepada seorang gadis kecil yang terlihat sangat senang. Gadis kecil itu menjadi sangat suka bermain dengan boneka pupa, sehingga dia menyimpan boneka pupa itu di dekatnya bahkan saat dia sudah beranjak dewasa. Di sisi lain, ada cerita bahwa nenek dari keluarga gadis kecil itu melihat boneka pupa tersebut tiba-tiba berbicara dan bergerak sendiri. Namun, hal itu diacuhkan karena tidak berbahaya. Namun suatu hari, boneka pupa itu harus berpindah tangan setelah gadis kecil itu meninggal. Pemilik barunya yang menyimpan boneka pupa itu di kotak mengatakan bahwa tamunya sering melihat seperti ada kabut dari dalam kotak penyimpanan boneka pupa. Beberapa lain melihat ada tulisan "Pupa tidak suka" di kotak tersebut. Kemudian suatu hari keluarganya melihat boneka pupa itu berjalan sendiri. Bayangin guys, boneka jalan sendiri. Wah, kalau aku sih bakar ya boneka yang udah kayak gitu mah. Yang terakhir adalah boneka Okiku. Kisah boneka Okiku yang telah melegenda di Jepang dimulai saat seorang anak laki-laki mengunjungi pulau Hokkaido sekitar tahun 1918 dan membeli boneka untuk adik perempuannya, Okiku. Adiknya menyukai hadiah itu dan bahkan menamai boneka itu dengan nama sendiri, boneka Okiku. Setahun kemudian, gadis kecil itu meninggal. Keluarga yang dilanda kesedihan menempatkan boneka Okiku di altar
rumah mereka sebagai kenangan akan putri mereka yang meninggal dunia. Itu adalah hal normal dari proses berduka di Jepang. Tetapi hal-hal menjadi aneh beberapa bulan kemudian. Saat itu, anggota keluarga mulai memperhatikan bahwa rambut boneka Okiku itu bertumbuh semakin panjang. Beberapa waktu kemudian, keluarga itu berencana pindah rumah. Mereka menawarkan boneka Okiku yang horor itu ke kuil Manji di Hokkaido. Hingga kini diceritakan bahwa rambut boneka Okiku masih terus bertumbuh menurut laporan Demonic Dolls. Setiap tahun disebutkan bahwa seorang pendeta memotong rambut boneka Okiku untuk menjaga ukuran tetap terkendali. Serem banget guys, rambutnya lama-kelamaan panjang teman-teman. Seolah-olah boneka itu hidup. Serem banget cuy. Oke guys, dari semua boneka yang sudah aku bahas, menurut kalian boneka apa yang terseram? Mungkin kalian punya nih boneka seram di rumah kalian. Boleh kalian ceritakan di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin itu saja dari video kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan di video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.